Oke, baik. Jadi kita lanjut lagi ya. Kali ini kita masih di chapter 2, tetapi ada satu sub bahasan lagi ya terkait yang namanya integrasi ya. Jadi kalau mungkin sebelumnya udah bahas tentang proses, nah kali ini adalah fokus terkait integrasi ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa learning objektifnya ya. Secara singkat ya, poinnya adalah kita belajar terkait framework project integrasi, kemudian bagaimana nanti kita memilih ya strategic planning proses, nah project selection methodnya, kemudian nanti juga bagaimana kita membuat project charter, kemudian bagaimana nanti mengembangkan project management plan, dan bagaimana nanti mengeksekusi projectnya ya, sebenarnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian di sini nanti juga adalah bagaimana ini bagian dari 5 proses sebelumnya, memonitoring, kemudian bagaimana kalau ada perubahan. Nah, di sini nanti integrasinya seperti apa. Kemudian di sini juga dijelaskan importance of developing following good procedure. Jadi untuk menutup sebuah project, kita harus memastikan bahwa apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita jalankan dalam project management itu sudah benar ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah bagaimana software nanti bisa membantu kaitannya dengan topik yaitu integration manajemennya. Oke, nah mungkin di sini ya bagian pertama adalah kunci dari project sukses adalah good project integration management ya. Jadi mungkin Anda masih ingat ya, ada beberapa area-area. Kemarin ada scope, ada time, ada cost, kemudian ada quality. Nah, kalau kita memandangnya masih parsial, parsial itu masih pisah-pisah, itu kita nggak akan sukses ya. Misal kita hanya fokus di scope aja, kita hanya fokus di time saja, kita hanya fokus di quality aja. Karena ini masing-masing akan tersambung ya. Makanya di sini konsep dari integrasi ini adalah yang paling penting. Makanya kalau Anda lihat di gambar sebelumnya itu integrasi itu adalah menjembatani 9 knowledge area yang lainnya. Nah, di sini ya. Jadi di sini saya ulang kembali ya, dipertegas kembali adalah PM must coordinate all the other knowledge area. Jadi mungkin saya ulang kembali ya. Jadi dia akan mengkoordinasikan, menggabungkan dari beberapa knowledge area itu di dalam satu satu integrasi ya. Jadi nggak boleh berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing knowledge area nggak boleh berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang penting lagi adalah integrasinya adalah menggunakan pendekatan life cycle. Mungkin life cycle sudah dijelaskan di bagian proses ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian mereka mungkin kadang-kadang di sini disebutnya bahwa mungkin beberapa dari project manager yang baru mereka memang agak kesulitan ya. Big picture-nya seperti apa ya? Dan mungkin mereka agak kesulitan untuk fokus ya karena kalau kita lihat dari PM Books ini memang karena ada 10 area jadi akan sangat banyak sekali ya. Cuma nanti kalau sudah pengalaman lama-lama integrasi ini adalah konsep yang mudah dipahami ya. Oke. Nah, mungkin di sini penting juga dipahami adalah project integration management bukan berarti software integration ya. Ini adalah yang tadi saya sampaikan bagaimana kita mengintegrasikan area-area yang lain ya, knowledge area yang lain. Ada scope, ruang lingkup, time dan seterusnya karena mungkin di depan sudah saya jelaskan contoh yang paling simpel ya. Kalau mau ngubah scope, yang jelas kan kita harus menyesuaikan juga yang namanya time ya. Time-nya juga harus berubah kan. Karena perubahan time nanti ada perubahan juga dengan resource. Nanti ada resource, ada perubahan juga memanage stakeholder dan seterusnya ya. Jadi itu ada kesinambungan. Jadi dari satu area ke area yang lain dan dijembatani dengan di tengah-tengah ini namanya project integrasi sebenarnya ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, jadi kalau dilihat sini ada beberapa hal yang penting ya dalam project integration management process. Yang pertama adalah mengembangkan project charter. Sebenarnya sudah dibahas juga sebelumnya ya. Project charter itu semacam dokumen yang akan disepakati dan ditandatangan oleh stakeholder ya. Kemudian membuat project management plan. Kemudian juga membuat, nah kita bicara di sini ya, kita bicara di level eksekusi, ya jelas ya kita menjalankan project execution-nya. Kemudian di sini adalah langkah keempat adalah monitor and control the project work ya. Kemudian ini masih kaitan dengan nomor 5, perform integrate change control. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, nah ini diintegrasikan ya. Karena perubahan di satu titik akan mengakibatkan perubahan di knowledge area yang lain. Oke, yang terakhir adalah close the project atau fase ya. Oke, mungkin akan kita jelaskan satu persatu dari bagian ini ya. Nah, jadi kalau kita mapping ya, mungkin ini juga ada sambungan sama yang kemarin. Jadi ada knowledge area di sebelah
kiri ya. Dan ini adalah proses group ya. Di proses group ada 5 tahap kurang lebih ya. Ada initiating, planning, eksekusi, monitor and control, dan closing ya. Nah, dari sini nanti ada bagian-bagian tadi, sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya. Develop project charter. Nah, ini nomor satu, poin nomor satu ini ada kaitan dengan yang ini ya, inisiasi ya. Nah, ini bagian dari fase inisiasi, oke. Kemudian mengembangkan project management plan. Nah, ini bagian dari planningnya. Kemudian direct and manage project execution. Ini adalah bagian dari eksekusi, tahap ketiga. Oke. Kemudian tadi sudah saya sebutkan monitoring and control ada dua ya, yaitu yang 4 dan 5 ya, 4 dan 5. Ini bagian nomor fase 4. Fase 4 dan 5 ada dua ya. Monitor and control, kemudian perform integrated change control ya. Nah, kemudian yang terakhir jelas ini adalah close ya. Close the project atau close the phase. Oke, nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya secara timeline ya, silahkan dilihat. Jadi ini cara melihatnya seperti ini. Ini ada panah. Ini diawali dengan project start. Kemudian ini finish ya. Kita lihatnya dari bawah. Nah, kemudian ini karena ada 5 fase. Fase pertama adalah inisiasi. Nah, inisiasi. Nah, inisiasi ini mungkin bisa berhenti di sini ya. Setelah inisiasi langsung planning. Tapi ada kalanya inisiasi dan planning bisa berbarengan ya. Maka kalau digambarkan ini seperti itu ya. Oke. Nah, setelah planning kita bisa cut off itu artinya yang tadi saya sampaikan. Setelah selesai bareng langsung eksekusi atau mungkin sambil menunggu planning totalnya selesai, kita udah boleh mulai eksekusi ya. Nah, selama eksekusi ini baru kita lakukan monitoring and controlling ya. Oke, nah harusnya nanti setelah eksekusi selesai, ini kita bicara closingnya. Nah, cuman kadang-kadang ini closing kenapa dimulai dari sekarang ya mungkin sudah ada beberapa yang dipersiapkan ya. Contoh dokumen-dokumennya, dokumentasi produk, dokumentasi apa dan semuanya udah disiapkan dari sini. Tinggal nanti ketika projectnya sudah selesai, baru kita closing ya, fase closing dijalankan ya. Oke, jadi ini gambaran ya, gambaran bagaimana kita menjalankan project secara siklus ya, mulai dari inisiasi, planning, execution, monitoring, dan closing. Tetapi ini fokusnya di knowledge area integration sebenarnya ya. Jadi ini di knowledge area integration ya. Oke ya. Baik, nanti kita lanjut ya dengan tahap-tahap selanjutnya. Saya pikir cukup dulu, nanti kita sambung di part selanjutnya ya.